Aduh, belum kelar sama judul, sekarang muncul lagi nih villain baru nih ya. Ini arc-nya kagak kelar-kelar nih kita nih. Anti klimaks banget. Tiba-tiba channel YouTube gua itu di-spam sama komen-komen bot kripto. Ya, kripto-kripto yang udah jelas tipu-tipu aneh-aneh yang ya mungkin nggak tipu-tipu sih, tapi ya tipu-tipu lah. Ngapain coba dia nge-spam kalau bukan buat tipu-tipu? Ya mungkin memarketingkan, tapi ya pokoknya intinya dia sudah melakukan sebuah kejahatan internet paling ringan tapi paling nyebelin kadang-kadang, yaitu adalah pakai bot terus nge-spam di konten-konten orang. Sumpah men, ini bot judul aja belum kelar ya, udah pelan-pelan bikin gua enek. Terus tiba-tiba gue bikin video penjelasan, masih aja makin jadi. Gua kayak, ya elah. Dan YouTube nyebelin banget sumpah. YouTube kayak gitu. Ada apa? Tidak terjadi apa? Burung apa tuh? Burung apa tuh? Burung kripto. Di sini pokoknya gue curhat aja, dan hati-hati buat kalian. Sekaligus jadi peringatan gitu ya. Jangan sampai kalian asal-asal klik dan asal-asal ikut-ikutan. Dan please dong jangan dibikin makin parah. Jadi apa yang bisa kalian lakukan untuk menstop ini semua? Jadi buat kalian yang belum tahu, beberapa hari lalu gue ngupload video tentang Donald Trump itu jualan koin meme kripto. Ya, kalian tonton dulu aja, kalian pelajarin dulu aja. Yang intinya adalah gue di situ memberikan sebuah kritik dan sebuah pandangan gue terhadap bagaimana seorang presiden Amerika yang mengaku sebagai polisi dunia itu malah memamerkan dunia cryptocurrency blockchain sebagai memeannya doang, bukan teknologi yang the future. Setidaknya itu posisi gue terhadap kripto ya. Gue suka banget sama teknologinya, tapi gue nggak suka perintilan-perintilan kayak gininya. Jadi makanya gue aneh banget sama orang yang bilang kalau gue itu anti kripto. Justru gue itu sangat setuju dengan teknologinya. Tapi masalahnya sampai sekarang teknologinya itu hanya digunakan sama orang-orang buat kalau nggak nge-meme, ya nipu. Gue nggak bilang semuanya nge-meme atau nipu. Ada juga yang berhasil, sukses, dan lain-lain. Bahkan gue udah tahu ada beberapa pihak swasta yang udah menggunakan teknologi blockchain. Tapi ya kita tahu lah yang jelek-jeleknya makin banyak gitu, yang baik-baiknya makin ketutup. Jadi ini tanpa mendiskreditkan buat para teman-teman yang bekerja dengan cara yang benar, halal, jujur di dunia kripto ya. Tapi ya masa lu mau pura-pura bego sih dan pura-pura tutup mata kalau banyak banget hal-hal yang nge-meme atau nipunya di dunia kripto-kriptoan ini. Dan itu yang akan gue bahas hari ini juga, yaitu dunia kripto itu mulai tipu-tipu lagi di channel YouTube gue dengan ngebuat bot. Dan intinya botnya itu nge-spam komentar-komentar tentang promosiin kripto-kripto mereka kayaknya. Terima kasih telah berbagi, saya memiliki pertanyaan cepat. Dompet pip, saya memegang beberapa pip, dan saya memiliki 12 kata pip 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 pip. Bagaimana cara mengirimkan ke Binance? Lu kalau mau nipu, niat dikit gitu, jangan Google Translate. Terima kasih telah berbagi. Nggak ada orang Indo ngomong terima kasih telah berbagi. Nggak ada orang Indo ngomong kayak gitu. Orang daerah mana terima kasih telah berbagi juga aneh kedengerannya. Dan nggak ada orang dengan bodohnya ngasih tahu password dompet, wallet, e-wallet, atau apa sih crypto walletnya gitu. Jadi lu pada nggak usah coba-coba tuh ke wallet-wallet kalian, yang ada ntar malah jadi aneh-aneh. Jadi nggak usah dibalas juga kayak ini mah udah jelas aneh-aneh gitu. Ya, terima kasih telah berbagi komentar botnya ya. Nyusahin gua untuk report satu-satu. Hey, I started watching your channel about 6 weeks ago and I love your view. Nggak ada. Ngibul banget tiba-tiba nontonin gua ngebahas konten-konten luar negeri dalam bahasa Indonesia dan dibahas pakai bahasa luar negeri. Nggak ada, ngaco banget, ngibul banget. Ngerangkai botnya aja udah kagak rapi gitu, nggak tepat sasaran, ngaco banget. Terus tiba-tiba bilang your view of pip. Apaan gua nggak pernah bahas ini pip. So I brought 7K worth yesterday with today big spike. I am 50K in profit after one day. I will hold it for 12 months. Thank you so much. Nggak ada gue promo gitu-gituan di channel gue. Gue nge-promo ini apa? Genshin, Path of Exile 2, HOK. Nggak ada gue ngomong beli kripto, beli ini, beli koin meme ini. Nggak ada. Yang ada malah gue kritisi mulu koin meme di channel gue. I love how you broke down the... Nggak ada. Ngarang banget ini bot. I love how to apa kagak ada gue bahas pipipan lu itu, papipu meme koin pipu papa lu gitu. Fus nggak ada gak usah apa sih anjir, kepetik banget botnya. Your estimates is too low. Pip will hit apa anjir, itu nol kebanyakan bang. Nggak ada duit segitu di dunia ini. Berapa ribu dolarin, Donald Trump juga duitnya nggak segini. Bill Gates, Mark Zuckerberg, Elon Musk ngeliat duit segitu juga pingsan. Nggak ada. Ini apaan anjing, pakai titik 00 lagi ditambah di belakang. Ini sebutannya apa? Quadruple trillion ngawur C. Lebay botnya. The whole world's talking about Pip. Nggak ada. Lu doang sendirian ngomong, gak ada temennya, lu bikin bot, terus tuh spam itu banyak-banyak, seakan-akan jadi banyak the world ngomongin itu. Nggak ada. Coba gue tanya, apa Dika, siapa lagi, gue tanya tuh si teman-temannya Dika, si Al, si Ray gitu, atau nanti gue tanya sama Skinny Indonesia, Skinny Fab, sama skinny-skinnian lainnya. Ada nggak dia ngomongin wak koin ini, meme koin? Nggak ada. Jangan so asik, nggak bisa.
nggak usah diurusin ya. Ronaldo would buy. Ronaldo would buy wak nggak ada anjir. Ronaldo mana? Ronaldo dari Ciledug, ha? Justru Ronaldo nggak perlu main kripto karena dia udah kaya raya gitu. Dia yang penting main aja tiap hari gitu, latihan sama senyum dan bikin konten juga udah untung gede-gedean. Nggak usah main kriptoan, udah kaya raya dia. Dia tiba-tiba iseng bilang, kayaknya story gue di endorse nggak apa-apa dah gitu. Udah itu endorsean masuk. Atau tiba-tiba gue mau live streaming dong, terus dia tiba-tiba pakai Saweria, selesai itu. Selesai, nggak perlu bitcoinan, nggak perlu kriptoan, nggak perlu blockchain. Ronaldo sudah baik-baik saja. Iya, dia ada di Binance dan lain-lain. Tapi itu juga dia sebagai brand ambassador gitu, bukan sebagai apa ya, pemain kripto trader atau gimana. Makanya ini Ronaldo siapa yang lo maksud? Ronaldo Rojali gitu. Anak Bekasi kayaknya ya. Most of the influencer know about. Nggak ada influencer lagi dibawa-bawa. Siapa influencer mau lu bawa? Hah? TikTokers? Hah? TikTokers saya udah hampir jarang gue ngeliat ngebahas kriptoan gitu ya. Apalagi meme koinan gitu. Udah pada pindah kali ke tele dan lain-lain. Tapi nggak ada bahas koin wak lu, nggak ada gini. Swak lu nggak ada. The most of the influencer siapa? Influencer Honduras. Iya, percaya gue. Kalau di sini nggak ada. Salah bang, salah ngebotnya. Cek lagi yang bener ya. Tuh orang ngomong di video pakai bahasa Indo apa bahasa Inggris. I put 100k on Peep Tots, goblok. Ya gue aja lu punya $100.000, terus lu taruh di koin gak jelas, di meme gak jelas, di kriptoan gak jelas, yang dimana contoh kasusnya udah banyak. Ya aneh aja lu, ngapain? Udah aneh, udah bye-bye lu, gak jelas. Ya percuma sih lu bohong. Lu cuman bikin kayak gini-ginian biar orang-orang open discussion dan nyari tahu tentang koin-koinan lu. Jadi ya itu ya, menurut gue ini adalah bot, ini adalah spam. Orang ngeliat ada Trump, ada kripto, dan kripto Trump lagi naik-naiknya juga kan. Jadi mereka punya kesempatan lah mungkin bisa ngejeblosin 1-2 orang gitu di kriptoannya. Mungkin belum tentu penipuan sih, memang mungkin jadi ya apa ya, naik-naikin dulu kriptonya, di-hype-hypein dulu gitu, diomongin dulu, tapi dengan cara marketing paling culun sedunia, yaitu spam bot murah banget dan nggak efektif banget gitu. Udah banyak sih orang pintar ya kayak gitu-gituan yang ngeliat kayak gitu spam bot nggak diikutin gitu. Walaupun gue yakin lah di belahan dunia ini masih ada orang yang kena tepu-tepu dikit. Jadi buat teman-teman, hati-hati, jangan diklik, jangan diikutin, jangan dicari. Dan gue cukup kecewa ya sama lu pada yang perasaan udah gue bikin video di thumbnail yang kayak gini, bagaimana cara kita merespon dan mengomentari komentar buat spam kayak gini. Gue singkat ya, pertama, konten kreator itu udah berjuang sebisa mungkin untuk ngeblok. Kan kata-katanya bisa dibikin block word bang, udah. Tapi mereka pakai kombinasi, berbagai macam kombinasi. A-nya ganti 4, A-nya ganti yang miring dan lain-lain. Itu kombinasinya nggak kehitung dan kadang-kadang tulisan itu digabung sama kata berikutnya, nyusahin. Dan kita nggak 24 jam ngawasin konten YouTube kita ya. Gue pas lagi ke-upload videonya, mungkin gue lagi nge-gym, mungkin gue lagi rapat, mungkin gue lagi syuting, mungkin gue lagi tidur. Cara terbaik kalau kalian peduli, bukan tukang rusuh dan tukang cari perkara, nggak usah dikatain YouTubernya. Lebih stupid lagi kalau lu komentarin, terus lu like, lu bego-begoin, lu kata-katain di reply, nggak mau, lu kang nipu gitu segala macam. Nggak ada manfaatnya. Lu malah naikin engagement komentar tersebut, komentarnya makin naik ke permukaan. YouTube bilang, oh lu suka komentar-komentar kayak gini karena sering lu respon, gue munculin ya paling atas. Aneh lu pada teriak-teriak judul, tapi lu pada juga yang komentarin. Kan gue udah bilang, udah cuekin aja, lu komentar spam yang lain aja. Lu komen videonya, lu dukung kreatornya, lu support kreatornya, atau lu reply komen-komen yang lebih apa ya, lebih norak, tapi itu masih human yang caper daripada bot yang caper. Masih lebih nggak apa-apa deh menurut gue. Ngasih panggung ke robot, aneh lu. Kalau lu mau effort lebih bantuin konten kreatornya, lu cari titik 3 itu ya. Terus lu pilih report, lu pilih unwanted komersial atau spam. Selesai. Kok malah dikomen, kok malah dikomentarin, kok malah komentar di YouTubernya. Lu gimana sih, itu banyak judul segala macam. Lah gimana? Emang kita bisa gitu ya untuk bilang tiba-tiba judul jangan masuk, kalau bisa jangan komen, kalau bisa jangan ngebot? Nggak bisa. Kalau bisa udah gue lakuin. Atau pilihan terakhir ya tutup komen. Tapi itu adalah hal yang paling apa ya, kontraproduktif buat konten kreator karena mereka nggak dapat engagement. Nanti kalau nggak dapat engagement, videonya nggak bisa naik. Dan gue suka banget sama komen YouTube karena ya lu abis nontonin video gue biasanya merespon video gue, jadi gue tahu feedback dari kalian. Videonya bagus nggak buat kalian? Ada yang kurang nggak? Ada yang perlu diimprove nggak? Bahkan tuh gue seneng banget karena banyak jadi lahan diskusi. Biasanya makanya gue pin komen. Makanya nggak ada pin of shame. Gue tuh komen ya gue pin aja yang menurut gue lu pada layak baca nih. Entah itu komen bodoh, komen pinter, ya lu yang pilih. Silakan lu komentarin, silakan nggak. Lu nggak mau kasih panggung ke orang-orang yang komennya goblok, gak usah dikomen. Tapi lebih baik lu kasih panggung sama komentar nggak jelas kayak gitu sih daripada bot itu, lebih aneh gitu. Yang paling gue suka banget tuh kadang-kadang kalian tuh ngelengkapin gitu. Kayak kemarin gue ngebahas DeepSeek gitu, banyak yang ngasih info-info tambahan, perspektif dia dari orang-orang yang juga kerja di dunia AI, atau ada update terbaru tapi gue belum sempet dapat dan lain-lain. Itu gue tungguin banget. Makanya gue beberapa kali tuh sering banget bacain komen. Dan memang gue tahu karena gue juga sering bacain komen kayak kalian gitu, ngeliatin komen judul tuh ganggu banget. Tapi kalau lu report, hilang di mata lu kayak gitu-gituan, dan mungkin aja algoritma mempelajari dan akhirnya kayak gitu-gituan langsung di auto spam, jadi nggak bakal keluar. Malah dikomentarin. Sekarang
sekarang komen bot di apa ya, di komentar-komentarin, di rame-ramein, di reply lagi, makin naik komennya, makin top komen. Apa sih? Kayaknya emang lu pada tuh nyari masalah gitu, bukan nyari solusi gitu. Emang pengen ngeliat orang jatuh, ngeliat kacau gitu, karena hidup lu kacau, jadi lu pengen ikut-ikutan kacau gitu ya hidup orang gitu. Udah sih, ada komen judul, report, selesai. Konten kreatornya belum hilangin, sabar, nanti juga hilang. Gak sabaran, itu PLM lu. Itu PLM lu. Tuh jadi kesel lagi tuh gue, karena gue ngeliat kayak capek-capek bikin video ngedukasi tentang spam judul, masih aja di reply. Aneh lu, PLM. Tapi ya gitulah. Menurut kalian bagaimana? Mungkin ada yang mau tambahin, misalnya no ada tips baru nih no, aduh pakai aplikasi ini. Nggak mau gue kalau pakai aplikasi suntik itu lebih bahaya lagi ntar channel gue. Gue akan sangat menghargai ya kalau teman-teman manfaatin waktu kalian untuk komentar itu, untuk ngomentarin orang-orang yang masih aja berisik sama komen judul, bilang ya nggak usah di reply lagi, tapi lu bikin komen baru buat teman-teman yang liat komen judul, cuekin ya gitu. Atau misalnya ada yang marah-marah, wah Eno mana nih komen judul banyak banget. Komentarin sabar ya bang ya, orangnya lagi nge-gym, lagi cari duit, nggak kayak lu kan. Nah kan mulai gue. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama konten-konten pembahasan hal-hal berbahaya di internet kayak gini dan mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan ya sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Eno Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua stay clean and kayaknya mulai sekarang kalau ada yang reply judul, gue lihat akun apa ngata-ngatain gitu dan segala macam, sosok sarkas, sosok menjadi funny, gue juga blok deh, seriusan deh, biar nggak berisik gitu loh, biar nggak aneh lu jadi orang. Buat lo pada yang baru kenal gue itu suka banget ngeblok orang, dan itu hal yang masih gue sukai sampai sekarang, karena gue nggak mau ngerusak community ini. Orang yang emang bener-bener udah ngerti cara mainnya, ngerti cara diskusinya, dan bagaimana kita berdiskusi di kolom komentar itu menjadi salah satu tempat yang seru. Kalau itu merusak dan lu malah pendukung perusakannya, ya udah mau gimana lagi. End sound.